Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Selamat siang menjelang sore, Pesona Inspira. Kembali lagi, Anda masih bersama kami di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan kali ini kita kembali di sajian Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Ya, kita akan membahas kali ini sudah di volume kelima ya, tidak terasa. Dan kali ini kita mau bahas soal apa? Menganggurkan Wonosobo. Waduh, ini gimana ya maksudnya ya? Menganggurkan atau menganggurkan? Ada anggur di sini. Dan Pesona Inspira di sajian Rumpun Padi kali ini kita akan membahas tentang anggur ya, bersama dengan narasumber yang sudah siap dari Dispaperkan Kabupaten Wonosobo. Dan pastinya untuk yang nanti mau tanya-tanya seputar anggur, jadi mungkin ada yang baru tahu anggur ini di Wonosobo ternyata ada loh ya budidayanya. Ini silahkan bisa langsung tanya langsung di 0823 2383 9996. Dan di studio Radio Pesona kali ini sudah hadir dua narasumber kita. Ini yang pertama, saya mau menyapa dulu ada Mas Bagus Setiowibowo. Ini penyuluh pertanian ahli muda BPP Kecamatan Kalikajar. Selamat siang menjelang sore Mas Bagus. Selamat sore Mbak Minta. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik walaupun saya dingin. Baik, selain Mas Bagus ada juga Mbak Narwastu Teguh Dwi Handarujati. Ini juga selaku penyuluh pertanian ahli pertama BPP Kecamatan Kalikajar. Selamat siang menjelang sore Mbak. Ini saya manggilnya siapa nih? Mbak aja kayaknya. Mbak aja kan ya? Iya. Oke. Mbak Narwastu nih, selamat siang menjelang sore, apa kabar? Selamat sore juga Mbak Mita dan Pesona Inspira. Terima kasih. Iya, dan Pesona Inspira, ini pastinya kita penasaran gak sih? Kalau Mita sendiri juga penasaran gitu ya, seperti apa sih anggur-anggur di Wonosobo ini. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu biar lebih akrab gitu ya. Sama Mas Bagus, mungkin bisa perkenalan diri dulu nih Mas Bagus, silahkan. Iya, terima kasih Mbak Mita. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pesona Inspira. Di sini perkenalkan, nama saya Bagus Setiowibowo, asal dari Kota Riok, Ponorogo sebenarnya. Tapi saya di sini domisili di Kampung Campursari RT 2 RW 1 Selomerto, Wonosobo. Kami bertugas di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Kebetulan kami mengampu di penyuluh pertanian lapangan di BPP Among Tani Kecamatan Kalikajar. Mungkin itu saja perkenalan kami Mbak Mita. Terima kasih. Ada Mas Bagus yang sudah perkenalan, ternyata dari Ponorogo aslinya ya. Dan ini menggeluti di pertanian ini juga sudah cukup lama. Dan ke Mbak Narwastu, silahkan mungkin bisa memperkenalkan diri Mbak. Iya, terima kasih Mbak Mita. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Narwastu Teguh Dwi Handarujati. Dipanggil Mbak Wastu aja kayaknya ya, lebih akrab gitu. Saya aslinya dari Wonosobo aja. Saya bertugas juga sama dengan Mas Bagus dan rekan-rekan penyuluh yang lain di BPP Among Tani yang terkenal ya, atau di BPP Kecamatan Kalikajar. Oke, baik. Jadi mereka berdua ini sekarang di BPP Kecamatan Kalikajar. Nah, Pesona Inspira, tanaman anggur ini berasal dari daerah Armenia atau Rusia di dekat Laut Kaspi. Sebagian besar varietas anggur komersial dibudidayakan di dunia mulainya berasal dari dua jenis atau spesies asli, yaitu jenis anggur Vitis vinifera yang dikenal sebagai anggur Eropa atau anggur buah segar, dan juga ada Vitis labrusca disebut anggur Amerika atau anggur bahan baku minuman atau wine. Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa negara di dunia membuka perkebunan anggur. Di Asia misalnya, Pesona Inspira, perkebunan anggur dibuka di Thailand, Jepang, di Taiwan, dan juga Indonesia. Tanaman anggur diperkenalkan di Indonesia ini sekitar abad ke-17 oleh pemerintah Hindia Belanda. Daerah sentra produksi anggur di Indonesia meliputi daerah Probolinggo, Pasuruan, Panarukan, Jawa Timur, kemudian ada di Buleleng, Bali, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Buah anggur banyak disukai masyarakat Indonesia, sehingga tanaman anggur mempunyai prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan di Indonesia. Nah, di Wonosobo tanaman anggur sebenarnya sudah banyak yang ditanam, tetapi masih banyak dimanfaatkan hanya untuk peneduhan dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk dipanen buahnya. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang tanaman anggur itu sendiri, baik jenisnya, kemudian syarat tumbuhnya, budidayanya, bahkan sampai panen.
Potensi dan peluang budidaya tanaman anggur di Kabupaten Wonosobo masih sangat terbuka, antara lain sebagai pemenuhan kebutuhan buah dan gizi bagi keluarga, sebagai tanaman hias, sebagai tanaman peneduh, sebagai tanaman buah dalam pot, dan sebagai usaha agrowisata yang memadukan kebun anggur sebagai lokasi wisata, pusat edukasi dan pusat produksi buah anggur. Untuk menganggurkan Wonosobo tentunya diperlukan upaya dari berbagai pihak. Dari petani dan komunitas tanaman anggur Wonosobo diperlukan upaya yang gigih untuk membudidayakannya. Dan dari pemerintah melalui penyuluh pertanian diperlukan upaya pendampingan dan edukasi tentang tanaman anggur bagi petani dan masyarakat Kabupaten Wonosobo. Itu dia pesona Inspira sekilas tentang tanaman anggur yang ternyata mungkin ini di Wonosobo masih kurang familiar gitu ya. Nah, ini sebenarnya gimana sih manfaatnya, terus budidayanya seperti apa? Langsung saya pengen tanya ke Mas Bagus dulu ini kali ya. Tanaman anggur ini kan merupakan tanaman yang unik gitu dan jarang kita temui di Kabupaten Wonosobo. Kalau di Wonosobo pasti mungkin karika yang lebih hits gitu ya. Nah, seperti apa sih sejarah masuknya tanaman anggur sampai ke Kabupaten Wonosobo gitu, Mas? Oh iya, terima kasih Mbak Mita atas pertanyaannya yang cukup bagus. Pesona Inspira perlu kami sampaikan bahwasanya tadi sudah disebutkan di prolognya Mbak Mita bahwasanya anggur berasal dari Armenia, Rusia, dan masuk ke Indonesia dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda dan terpusat di daerah Jawa Timur, Buleleng dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggur yang ada di sana itu kebanyakan adalah anggur yang untuk wine grape. Itu yaitu jenis dari Vitis labrusca yang punya rasa yang masam seperti itu. Dari perkembangannya itu banyak pemulia-pemulia tanaman anggur yang menyilangkan sehingga terbentuk suatu anggur, jenis anggur yang mempunyai rasa yang enak, yaitu yang dari Vitis labrusca, yang vinifera atau anggur meja. Di Wonosobo sebenarnya sudah lama petani atau masyarakat menanam anggur, tetapi kebanyakan yang digunakan adalah anggur yang lokal, yang sekarang disebut anggur lokal adalah sejenis Vitis labrusca itu, Mbak. Jadi rasanya asam, ya. Tanamannya besar, pertumbuhannya bongsor, bagus, tetapi dari segi rasa masih agak kurang manis karena memang diperuntukkan untuk minuman. Sampai dengan Wonosobo sebenarnya anggur yang jenis-jenis untuk table grape atau anggur meja itu didatangkan dari luar negeri, ada yang langsung dan ada di sesama komunitas. Jadi komunitas anggur Wonosobo itu sudah komunikasi dengan komunitas anggur yang lainnya di kabupaten lainnya ya. Itu sudah lama ya. Sehingga ada dari teman-teman komunitas anggur Wonosobo yang mendatangkan langsung batang atasnya atau entres namanya. Entres itu pucuk-pucuk atau tunas muda yang digunakan untuk disambung sehingga dihasilkan anggur-anggur yang enak untuk dikonsumsi pada sekarang ini, yang sekarang sudah banyak ini. Jadi asalnya mendatangkan langsung untuk bahan atasnya untuk disambung dengan anggur yang lokal yang ada di sini. Jadi sudah lama sebenarnya itu, Mbak Mita. Terima kasih Mbak Mita. Oke, jadi ternyata sudah lama tapi memang belum terlalu heboh atau viral gitu di Wonosobo ya. Iya. Oke, nah kalau di Wonosobo sendiri nih bagaimana sih Mas untuk anggur ini nih? Mungkin ada beberapa di daerah-daerah yang sudah mulai menanam gitu, ada nggak nih Mas, di mana aja gitu? Oh banyak sekali sebenarnya di komunitas kami, di komunitas anggur Wonosobo ya. Sudah banyak yang menanam dan sudah berbuah dengan bagus. Di tempat kami di Silomerto juga saya sudah nanam sekitar kemarin, saya sudah sekitar 3 tahun yang lalu. Batangnya sudah besar, sekarang lagi pruning untuk pembuahan. Di Leksono juga banyak, di Kelurahan Kota juga ada, di Tawangsari Mas Dori juga ada. Ya sekarang lagi dipangkas pembuahan, tapi kemarin setelah panennya maksimal bagus, satu pohon ada yang 60 dompal, yang jenis harol yang hijau yang manis ya. Itu di Leksono ada, di Jelambrang ada, banyak sekali komunitas anggur yang sudah menanam dan sudah membuktikan. Dulu kita dicibir bahwasanya nanam anggur paling tidak berbuah di Wonosobo, kecut buahnya, rasanya nggak enak seperti itu. Kita sudah membuktikan bahwasanya anggur yang jenis anggur meja atau anggur buah bisa buah dengan bagus dan rasanya enak, itu Mbak Mita. Oke. Nah ini ditanamnya nggak harus butuh kebun atau ladang yang luas gitu Mas, atau mungkin bisa di pot aja sih gitu untuk penanaman anggur sendiri? Oh iya. Jadi kita untuk menanam anggur bisa menggunakan sistem para-para ya. Kita tanam di tanah, bisa di grounding di tanah atau di dalam tanah ya. Bisa juga ditanam di pot atau planter bag. Itu tergantung tempat yang kita untuk menanam. Jadi kalau kita punya pekarangan rumah, di depan rumah ada tanah yang kosong ya, bisa kita tanam. Kalau tanaman di depan rumah kita sudah dipelur menggunakan semen ya, sehingga tidak bisa ditanami, bisa nanam pakai pot.
Jadi pakai pot juga bisa, atau tabula pot ya, tabula pot, tanaman buah dalam pot, dan itu sudah kami buktikan itu juga sudah berbuah. Jadi menarik sekali sebenarnya ini untuk bisa dikembangkan di Wonosobo. Jadi ini ada banyak bonusnya ya menanamnya untuk mungkin ini hanya sekedar hobi menanam tapi berbuah anggur gitu ya Mas ya. Ada kebanggaan tersendiri kalau sudah buah. Kebanggaan sendiri. Nah, manfaat dari tanaman anggur sendiri itu apa saja dan kandungan dari anggur apa saja nih Mbak Wastu mungkin silakan. Iya, mungkin kami akan sedikit berbagi ya. Kalau Pesona Inspira mungkin tahu anggur kalau dijual di tukang buah gitu ya, tapi masih jarang sekali kita menanam sendiri. Nah, tapi ternyata kita tahu bahwa kandungan dari anggur ini luar biasa. Mungkin selama ini kita taunya kalau yang impor itu manis, kalau yang kita nanam sendiri itu pecut gitu. Padahal kita bisa menanam sendiri, tapi kita bisa membuahkan anggur yang manis seperti yang impor, seperti itu. Kalau kandungan buah anggur sendiri itu yang pasti sangat banyak sekali Mbak Mita dan Pesona Inspira, karena di situ bisa ada vitamin yang kompleks sekali ya, dari vitamin B1, B2 sampai vitamin C. Terus ada juga kalsium, kalium juga ada, asemnya itu juga ada, dan terus ada juga magnesium, ada karbohidrat, protein, dan macam-macam kandungan makanan yang sangat berguna untuk kesehatan kita. Nah, kita juga tahu di dalam buah anggur itu juga ada kandungan polifenol. Polifenol itu kita tahu bahwa di situ adalah antioksidan yang sangat berguna sekali untuk anti kanker. Antioksidan ini ada di dalam buah anggur. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita. Sedangkan untuk manfaatnya kita juga ternyata sangat banyak sekali dari buah anggur. Selain untuk kesehatan, buah anggur ini juga bisa dibuat untuk perisa makanan juga bisa, untuk kismis dari buah anggur yang dikeringkan itu juga bisa. Terus untuk jus buah jelas ya, langsung bisa kita nikmati. Untuk campuran kue atau untuk menjadi minuman atau yang tadi sudah disampaikan Mas Bagus untuk menjadi wine itu juga bisa. Nah, dalam yang paling penting lagi adalah buah anggur ini punya manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Contohnya adalah asma. Asma ini bisa dikurangi dengan kita mengkonsumsi buah anggur setiap hari. Karena di dalam buah anggur ini terdapat asimilatori yang dapat meningkatkan kadar air dalam paru-paru. Jadi itu bisa mencegah asma. Terus ada juga antibakteri. Antibakteri ini terdapat dalam anggur sehingga memiliki kandungan antibakterial dan antivirus yang kuat sehingga dapat melindungi tubuh dari infeksi. Yang paling bagus lagi dapat mencegah Alzheimer, karena di buah anggur ini bisa ada kandungan untuk menjaga kesehatan otak. Ada lagi itu untuk mencegah sembelit bisa juga Mbak Mita untuk anggur ini, karena anggur ini mengandung asam organik, asam yang sangat baik untuk pencernaan sehingga bisa mencegah sembelit dan bagus juga untuk kesehatan di usus dan pencernaan kita. Selain itu, migrain juga bisa kita kurangi atau bisa kita obati dengan konsumsi anggur setiap hari, karena anggur ini mengandung asam organik yang sangat bagus untuk perkembangan otak dan untuk pencernaan. Waduh, ternyata manfaatnya banyak sekali ya Mbak. Iya, sangat banyak. Kayaknya nggak pernah terfikir bahwa banyak sekali manfaat di buah anggur gitu. Biasanya kadang kalau mau beli buah itu anggur kadang ada yang paling itu kecut rasanya gitu ya. Jadi alternatif berapa gitu ya? Ya, ini anggur tuh kan udah alternatif ke berapa gitu. Nah, ini sepertinya saya mau langsung ada pertanyaan yang masuk karena beberapa ini ada Ibu Pardianto di Kertek, ini juga pendengar setia Radio Pesona. Ini menyapa Mbak Wastu dan juga Mas Bagus. Ini Bu Pardianto di Kertek ini pernah menanam anggur hijau, merah dan biru, tapi sayang rasanya masam atau kecut. Tadinya manis karena diberi kotoran sebagai rabuk atau air seni kelinci dan kotorannya sebagai pupuk. Setelah nggak punya kelinci, rasa buahnya kok masam. Begitu juga dengan stroberi. Kenapa ya? Apa yang harus dilakukan agar anggur ini tidak masam? Langkah-langkahnya apa? Dan Ibu Pardianto sendiri menanam menggunakan pot yang besar. Silakan bisa langsung dijawab nih, Pak.
Oh iya, terima kasih Bu Pardianto ya dari Kretek ya. Sebenarnya tanaman anggur itu berasal dari luar negeri ya, sehingga diperlukan suatu pemeliharaan yang intensif sebenarnya, sehingga nanti diharapkan buahnya bisa menjadi enak. Sebenarnya langkah-langkah sudah dilakukan. Kenapa setelah dulu dikasih urin kelinci ya, jadinya anggurnya manis, sekarang tidak, menjadi agak kecut ya di sini. Sebenarnya unsur-unsur nutrisi yang unsur makro, natrium, fosfat, kalium, NPK, itu sebenarnya dibutuhkan unsur makronya. Jadi untuk anggur bisa manis itu harus kandungan kaliumnya agak ditinggikan. Dan itu dapat di urin-urin kelinci, urin terutama hewan yang agak kecil, pengerat yang agak kecil, itu kandungan nutrisinya semakin tinggi. Seperti tikus, hasil percobaan teman saya pernah dari hasil lab itu kotorannya minta dikumpulkan dibuat pupuk organik, itu sangat bagus untuk rasa untuk tanaman anggur bisa lebih manis lagi. Saya juga kurang tahu jenis anggur yang dibudidayakan apa sebenarnya. Kalau hijau agak kekuningan, yang variannya agak lama itu Yellow Belgian biasanya. Yellow Belgian yang udah lama itu kalau tidak ada perlakuan secara khusus kadang rasanya juga manisnya agak berkurang. Itu sangat berpengaruh. Tadi sudah sampaikan bahwasanya diperlukan unsur kaliumnya, sehingga harapannya nanti bisa anggur itu bisa manis, Mbak. Bisa kita tambahkan dengan pupuk yang mengandung kalium tinggi, bisa juga dengan pupuk organik cair dari urin kelinci yang tadi disampaikan. Itu seperti itu. Oke, artinya ini juga tergantung dari jenis anggur yang ditanam gitu ya Mas? Iya, manis dan tidaknya tergantung jenis anggur yang ditanam, karena semua mempunyai ciri-ciri karakteristik berbeda-beda. Ada yang rasa manis, berarti kalau manis berarti anggur yang untuk dikonsumsi langsung kita petik, langsung kita makan. Kalau yang kecut berarti biasanya digunakan untuk minuman wine. Seperti itu. Mungkin Bu Pardianto nanti bisa konsultasi tentang bibitnya atau jenis anggurnya bagaimana gitu ya Mas? Iya, bisa dolan ke BPP Among Tani Kali Gajar juga bisa, nanti kita saling sharing. Kerta Kali Gajar dekat Bu Pardianto? Oh, dekat. Nah Mas, kalau di Wonosobo sendiri tuh sebenarnya anggur yang cocok ditanam di daerah Wonosobo itu apa sih? Oh gitu. Tujuannya untuk dikonsumsi manis segar buah segar sebenarnya dari dulu awal saya dulu pernah menanam sekali itu, dulu saya ada 23 varian, Mbak. Banyak sekali saya ambilkan dari Kebumen dulu. Di situ ternyata banyak buah anggur yang impor tuh ada yang sulit dibuahkan karena mempunyai keinginan atau syarat tumbuh yang lebih spesifik. Dari situ kami sudah mencoba menanam buah anggur dalam jenis yang banyak di situ, dan alhamdulillah kita sudah mempunyai rekomendasi untuk anggur yang berbuah bagus di Wonosobo dan rasanya cukup manis. Salah satunya anggur jenis Jupiter. Namanya kayak sepeda motor ini. Jupiter. Itu kalau orang pengangguran, kalau belum nanam anggur jenis Jupiter berarti belum dikatakan pengangguran. Itu salah satunya Jupiter. Ada juga Transfigurasi, Ninel, juga Akademik, Baikonurnyo, banyak sekali jenis jubil yang tadi sudah dirasakan Mbak Mita. Itu Biotica Rasotka juga itu kinjah sekali. Kita tanam di pot juga bisa dibuahkan dengan baik. Terima kasih. Jadi memang Pesona Inspira ya. Tadi kan saya juga sempat mencicipi gitu. Ini memang rasanya bukan seperti yang anggur biasa yang dijual ini ya Mas ya. Jadi memang lebih enak aja, terus lebih krenyes gitu. Jadi memang enak banget sih. Bikin pengen nanam di rumah nih. Nanam saja Mbak Mita. Iya. Nah ini Bu Pardianto beli anggurnya itu beli di toko buah, terus bijinya disebar aja gitu. Di pot gitu. Jadi kalau dari biji perlu kami sampaikan kalau dari biji berarti perbanyakan berarti menjadi generatif, Mbak. Jadi kalau dari biji itu bisa berubah. Oh gitu. Walaupun mungkin saat dimakan nih manis, manis banget, tapi kalau generatif itu, kalau generatif itu akan kadang tidak sama dengan induknya. Karena di situ di biji karena ada perkawinan. Jadi kadang tetua dari neneknya dulu atau penyilang yang pertama kadang keluar seperti anak kita. Oh, anak saya ternyata mirip dengan simbah saya. Itu seperti itu. Jadi akan bisa muncul rasa-rasa dari tetua yang sebelumnya. Sehingga untuk memperbanyakan harusnya untuk kita pertahankan sifat dari induknya itu dengan perbanyakan vegetatif atau dengan bisa setek, bisa sambung dan lain-lainnya Mbak Mita.
Gitu Ibu Pardianto, nanti kalau ada pertanyaan lagi masih kita tampung ya Mas Iya, ya, bisa, biar bisa. lego gitu. Iya, iya. Sip, Oke, nah kali ini ada pertanyaan lagi. Selamat sore, ada Hamzah di Mojo Tengah. Saya mempunyai teman yang memberi saya bibit buah anggur lokal sekitar 2 tahun lalu, dan alhamdulillah sudah berbuah 2 kali, namun memiliki rasa yang berbeda, di mana pada awal berubah terasa masam, namun yang kedua ini setelah beberapa teman memberikan tips untuk memberikan obat anggur, agak manis dan masih cenderung masam. Nah, apakah memang anggur lokal ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi? Anggurnya anggur warnanya apa? Ungu. Oh, ungu. Tapi sekarang Isabella. masih, ini ngirim foto juga nih masih hijau, berarti belum matang ya Mas Oh ya? iya, iya. Sebenarnya perlu dijelaskan ya. Di sini kami sebenarnya mengambil tema budaya anggur itu kita pengen mengedukasi masyarakat bahwasanya jenis anggur yang kita tanam itu seperti apa. Saya sebenarnya di sini bawa Mbak Mita. Sebenarnya kalau di rumah saya juga bisa dilihat anggur lokal yang tadi disampaikan itu adalah jenisnya adalah yang warnanya agak kehitaman matangnya ya. Itu sebenarnya kalau tua agak manis juga. Itu jenis Isabella. Isabella itu jenis untuk wine sebenarnya. Ciri-ciri untuk anggur Isabella, kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya saya bawa ini daunnya. Daun di pucuknya, daun yang muda, itu di baliknya biasanya ada seperti bulu putih-putih ini. Jadi panjenengan semua kalau beli bibit dilihat daun yang bagian pucuk ada putih-putihnya apa tidak. Ini jenis Isabella. Ini untuk wine grape sebenarnya. Tetapi itu tidak, jangan kecewa kalau kita sudah nanam besar-besar ternyata anggurnya kecil. Tidak usah kecewa. Nanti kita bisa sambung grafting dengan entres atau batang atas dari anggur yang enak dikonsumsi, Mbak Mita. Jadi dengan tanaman kita yang sudah besar, kalau kita sambung atau grafting dengan entres dari tanaman anggur yang enak rasanya, seperti transfigurasi dan lain-lain tadi saya sudah sebutkan, itu bisa menjadi anggur yang enak dan pertumbuhannya akan sangat bongsor atau cepat sekali karena batang bawahnya sudah tanaman tua, perakaranya sampai mana-mana sehingga untuk mengambil nutrisi akan semakin maksimal, pertumbuhannya akan lebih baik daripada ini. Yang kedua, anggur yang jenis wine grape itu yang banyak di sini adalah jenis Red Master, Mbak. Red Master itu biasanya tangkai daunnya agak merah, daunnya agak kecil-kecil, ada pinggir-pinggirnya ada ringgi-ringgi yang ada runcing-runcingnya banyak sekali. Itu kalau suatu saat pengen ini ya monggo lah kita ngobrol, ketemu langsung atau WA atau kirim foto ke saya, nanti saya akan bisa jelaskan. Jadi kalau bibit ini bisa dilihat dari bentuk daunnya juga. Iya, ciri. Dan ternyata Pesona Inspira ada banyak banget jenis-jenis anggur, dan ini tadi disebutkan sama Mas Bagus. Saya juga tertarik untuk belajar lebih jauh. Ada Jupiter, ada Red Master, banyak banget ya Mas ya. Iya banyak sekali. Dengan ini ada istilahnya memang istilah pengangguran gitu, dan bikin penasaran. Untuk Pesona Inspira mungkin nanti yang mau gabung lagi silahkan bisa di 0823 2383 999. Setelah ini saya masih mau tanya-tanya ke Mas Bagus dan juga Mbak Wastu, tapi kita akan kembali sesaat lagi. Jadi tetap di sajian Rumpun Padi, rumpi untuk pangan pertanian dan perikanan Indonesia. Kembali lagi di sajian Rumpun Padi, rumpi untuk pangan pertanian dan perikanan Indonesia. Dan kita masih ngomongin soal memperkenalkan tanaman anggur di Wonosobo. Mari menganggurkan Wonosobo ya, bukan menganggurkan. Aduh, nanti kalau pada banyak yang nganggur repot juga pemerintah ya. Iya. Oke. Nah, tadi ini udah banyak pertanyaan yang masuk juga, nanti dibacain satu-satu. Tapi sekarang yang saya pengen tanya ke Mbak Wastu nih kali ini ya. Prospek pengembangan tanaman anggur di Kabupaten Wonosobo sendiri tuh sekarang gimana sih? Karena kan mungkin sekarang ini masih jarang gitu ya. Nah, prospek ke depan tuh kira-kira pengembangan tanaman anggur di Kabupaten Wonosobo seperti apa Mbak Wastu? Iya, terima kasih. Untuk prospek tanaman anggur sendiri di Wonosobo itu ternyata masih sangat luas sekali dan potensinya itu sangat tinggi. Karena kita tahu di Wonosobo ini dari segi iklim aja, dari segi iklim cuaca itu kan cuacanya tropis ya, cuaca tropis, jadi matahari itu bisa ada sepanjang tahun. Nah, dari buah anggur ini intinya untuk berbuah itu kan harus terkena sinar matahari. Jadi sangat memungkinkan sekali di Wonosobo ini untuk kita membudidayakan anggur dengan baik. Karena walaupun di musim hujan, kita juga bisa menyiasati bagaimana anggur ini tetap berbuah. Tergantung pada nanti kita membuat sistem penanaman anggur nanti. Jadi kalau tanaman anggur
di musim hujan kita menghendaki untuk berbuah, nanti di atasnya kita bisa kasih plastik UV ya, plastik UV, sehingga nanti tanaman anggur ini tidak terkena air hujan secara langsung. Karena kalau tanaman anggur ini saatnya berbuah terkena air hujan, maka penyerbukannya atau pembuahannya akan gagal. Jadi akan lebih baik jika untuk penanaman tanaman anggur ini memang kita harus perhatikan, harus menggunakan plastik UV di atasnya supaya tidak terkena air hujan secara langsung, tapi dia bisa mendapatkan sinar matahari secara menyeluruh seperti itu dan setiap hari. Itu secara iklim, apalagi di Wonosobo ini ada iklim kemarau dan hujan ya. Kalau kemarau kan kita bisa memaksimalkan pembuahan di buah anggurnya ini. Itu dari segi cuaca dan iklim ya. Untuk dari wisata kita tahulah semuanya ya, Pesona Inspira bahwa Wonosobo saat ini menjadi viral. Banyak pendatang dari luar kota, dari manapun pasti penasaran dengan apa yang ada di Wonosobo. Apa sih kok Wonosobo kalau malam minggu itu selalu macet gitu kan. Dieng itu selalu macet. Ternyata di Wonosobo itu menarik wisatawan dengan luar biasa untuk saat ini. Karena itu kita bisa lebih menarik lagi wisatawan dengan kita menghiasi mungkin hotel ataupun rumah makan sebagai tempat singgah wisatawan. Kita bisa tambahkan lagi untuk wisata edukasi. Wisata edukasi di mana ada wisata petik anggur atau wisata untuk pembibitan anggur dan sebagainya, sehingga wisatawan dari manapun ketika di Wonosobo bisa disuguhkan sisi lain dari Wonosobo. Tadi dikatakan bahwa karika ya ciri khasnya, tapi lama-kelamaan nanti mungkin kita bisa menganggurkan Wonosobo dengan setiap wisatawan bisa pulang dari Wonosobo tuh, wah ternyata Wonosobo bisa juga ya kita panen anggur di Wonosobo begitu. Petik langsung. Iya, petik langsung dan rasanya manis mungkin seperti itu karena tadi sudah dibagikan tips bagaimana cara membuat anggur itu manis walaupun mungkin lokal gitu, tapi kita bisa grafting atau kita sambung dengan anggur impor supaya bisa lebih manis seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya dari segi pembibitan sangat banyak sekali prospeknya, sangat luas sekali karena bibit anggur ini ternyata bisa kita tingkatkan nilai ekonomisnya. Misalnya dengan kita pembibitan anggur kita jual belikan online atau mungkin untuk komunitas anggur sendiri. Bibit anggur ini pun harganya juga luar biasa ya Mas Bagus ya. Bisa satu bibit anggur bisa 100.000 Mbak Mita. Jadi ini bisa menjadi nilai ekonomis yang tinggi untuk kita semua. Jadi jangan khawatir untuk menanam buah anggur. Jadi biasanya tuh wisata petik nih strawberry ya di mana-mana ya. Ini jadi sesuatu yang unik kalau misalnya ada petik anggur gitu ya. Aduh, jadi pengen buru-buru ada gitu. Saya jadi pengen kayak bermain di wisata petik anggur tuh kayaknya menyenangkan. Gitu ya. Karena masih jarang dan biasanya tuh petik strawberry. Nah ini petik anggur. Semoga di Wonosobo nanti kedepannya bisa karena prospeknya besar gitu ya. Amin. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Wastu. Ada pertanyaan yang masuk nih. Selamat sore Mbak dan Mas. Saya Tato mau bertanya nih, apakah benar kalau anggur itu lebih menyukai tanah berpasir? Oh iya. Bener gak nih? Terima kasih. Karena anggur itu sebenarnya asalnya dari Armenia dan juga banyak dikembangkan di daerah Mesir ya. Memang untuk syarat tumbuh tanaman anggur itu memang membutuhkan media yang porus. Porus itu bisa mengalirkan air siraman yang ada. Jadi anggur itu perakaranya tidak suka tempat yang becek. Yang becek. Kayak becak salah. Enggak. Maksudnya ini apa? Anggur itu membutuhkan media yang porus atau mengalirkan air ke bawah. Jadi akarnya akan rusak atau busuk apabila perakaran dari anggur itu tergenang air, Mbak Mita. Jadi memang benar dikatakan itu. Jadi untuk komposisi medianya kita cari komposisi yang paling cocok. Jadi di Kabupaten Wonosobo atau mungkin di Jakarta atau Tangerang atau yang lainnya itu berbeda-beda. Karena apa? Iklimnya juga dari segi pencahayaan, media semuanya kan berbeda. Sehingga kita cari media yang paling bagus. Tetapi sudah standar lah untuk anggur itu memang dibutuhkan ada pasirnya juga sehingga poros atau mengalirkan air, Mbak Mita. Kira-kira nih kalau perbandingannya tanah dan pasir itu berapa? Paling kali 50-50 gitu atau gimana nih? Atau lebih banyak pasirnya gitu Mas? Untuk tanaman anggur yang biasa kita budidayakan ya di pot ataupun di media tanam, kalau kita tanam di grounding di tanah, tetap kita harus buat lubang tanamnya ukuran 40
sentimeter persegi lah ya Mbak. Itu nanti kita berikan media dengan campuran biasa yang kita gunakan. Yang pertama menggunakan sekam bakar Mbak. Sekam bakar, bisa kasih pasir juga ya. Nanti perbandingan saya jelaskan. Habis itu kita berikan juga pupuk organik atau humus yang sudah terfermentasi dengan baik. Bisa dibuktikan kalau kita masukkan ke tanangan dia ke dalamnya tidak panas ya. Baunya juga tidak seperti tanah lah, sudah seperti tanah. Itu humus dari perbandingan sekam bakar, pasir, humus sama tanah yang di bawah perakaran bambu. Itu cukup bagus karena di situ ada mikrobiologi ya, di situ ada BCPR-nya yang itu membantu sebagai bakteri tular tanah yang melindungi perakaran dari serangan patogen atau penyakit-penyakit yang ada di sana. Oke, perbandingannya 1:1:1 udah bagus sekali. Semakin kaya bahan humus atau organik juga semakin bagus untuk anggur. Tapi harus syaratnya terfermentasi atau sudah jadi atau sudah matang katanya seperti itu. Mbak Mita. Gitu, semoga nanti ini bisa langsung praktek nih ya. Apakah benar menyukai tanah berpasir? Ternyata jawabannya benar. Iya. Jadi mungkin bisa langsung praktek kalau ada pasirnya gitu ya Mas. Tidak harus kok Mbak. Saya ada yang nggak ada pasirnya juga bagus. Sekam gitu. Bakar bagus juga kita berikan ya. Kita tergantung ganti pasirnya kali ya Mas ya. Iya, kalau kita medianya tidak terlalu poros atau tidak terlalu mengalirkan air, siramannya kita kurangi. Iya toh? Itu seperti itu sebenarnya itu kalau kita sudah nanam. Gimana lah gitu. Oh iya, nanti kita jelaskan kalau ada pertanyaan nanti untuk syarat tumbuhnya tanaman anggur dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Jadi kayaknya waktu 1 jam kayak kurang ya Mas ya. Sebenarnya untuk membicarakan anggur tuh harus waktu 1 hari aja kadang nggak cukup. Nggak cukup ya. Karena banyak sekali yang perlu kita sampaikan. Baik, nah ini ada lagi nih yang tanya, saya tertarik menanam anggur yang ringkes seperti perkebunan di luar negeri. Saya nih lihat di YouTube itu kok pohonnya nggak sampai menjalar-jalar, tapi buahnya bisa lebat. Bagaimana tipsnya? Oh iya. Perlu diketahui ya, memang untuk perkebunan di luar negeri ya, itu memang di sana memang arealnya sangat luas. Karena kepemilikan tanah di sana itu biasanya kan hanya orang tertentu. Satu orang bisa ratusan hektar. Sehingga bisa mekanisasi, penyemprotan pakai pesawat dan seperti itu. Karena pemilikannya di sana satu orang bisa jumlah yang besar. Sebenarnya di Wonosobo sebenarnya bisa dibikin seperti itu. Tetapi karena curah hujan yang sangat tinggi untuk tanaman anggur, untuk tanaman untuk buah ini, itu yang wajib adalah kita gunakan atasnya adalah plastik UV. Plastik yang digunakan kalau bisa plastik UV. Karena plastik UV itu bisa memantulkan sinar yang tidak dibutuhkan tanaman. Nanti ke atas dikembalikan dan yang masuk ke dalam plastik UV di bawahnya itu adalah cahaya yang benar-benar dibutuhkan untuk pertumbuhan maksimal dari tanaman itu sendiri. Sesuai kebutuhan berarti ya Mas? Iya, bisa kita tanam. Itu tentang sistemnya aja, sistem penanamannya. Kalau di luar negeri biasanya sistemnya tralis biasanya. Tralis tapi biasanya hanya tanaman satu seperti jadi pohon karena sudah besar. Yang pertama dulu dikasih penyangga atau ajir ya. Tapi kalau sudah besar itu bisa berdiri sendiri dan itu nanti dilakukan pruning atau pemangkasan pembuahan. Jadi anggurnya tidak sampai kemana-mana ya. Dan itu juga pemupukannya juga intensif kalau di sana tentunya Mbak Mita. Kalau kita asal-asalan ya? Iya, kalau kita asal-asalan seperti di luar negeri tidak akan bisa seperti itu. Karena mungkin di sana juga ini jadi kayak sesuatu kebutuhan ya, anggur tuh dan dicari. Dan itu juga suatu perusahaan biasanya yang memiliki. Gitu. Tapi kayaknya menarik aja lihat di YouTube itu ya Mas. Iya. Saya aja tertarik juga. Tapi ini kalau di Wonosobo dengan curah hujan yang seperti ini nih Mas gitu, di tanahnya juga mungkin akan mempengaruhi juga nggak sih Mas? Terhadap apa? Pertumbuhan atau apa? Pertumbuhan dan juga rasa dari anggurnya sendiri. Iya, gitu, tentunya curah hujan yang terlalu tinggi atau tanaman anggur terlalu banyak siraman dia nanti mempengaruhi rasanya. Pertumbuhan akan cenderung pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan untuk dia tumbuh menjadi tinggi, bukan ke arah untuk pembuahan. Hanya untuk pembuahan, semua tanaman buah-buahan itu dibutuhkan ada masa-masa untuk pengeringan. Jadi diharapkan nanti tanaman kalau stres air, dia akan secara fisiologis dia akan membentuk bunga. Tanaman akan mati Mbak, biasanya meranggas dan akan keluar bunga. Kenapa itu? Itu adalah sifat fisiologisnya tanaman, pengen mempertahankan keberlanjutan dari tanaman itu sendiri. Jadi kalau kita mau buah, kadang cok bisa mati setelah itu, tapi sudah menghasilkan biji yang bisa tumbuh untuk menggantikan sebagai regenerasi mereka.
Mbak Mita, seperti itu Mbak Mita. Iya, jadi memang ini anggur sendiri ini nggak boleh kebanyakan sinar matahari. Oh, sinarnya full, yang paling bagus. Oh, yang paling bagus iya, full. Tetapi siraman atau kandang airnya jangan terlalu banyak. Oke, jadi seperti plastik UV ini juga melindungi dari hujan. Melindungi dari hujan iya, juga. Iya, Oke. Gitu. Nah, itu jadi seperti itu ya Pesona Inspira. Semoga ini nanti bisa dipraktekkan di rumah. Ada yang tanya lagi nih, kalau rabuknya dikasih NPK atau micin bagus enggak selain pupuk kandang? Iya, tentunya ini ya Mbak Mita. Jadi tanaman tuh membutuhkan unsur makro dan mikro, ya. Untuk makro biasanya pun kan di sini natrium, nitrogen, N, ya, fosfat dan kalium. Dan selain itu juga dibutuhkan unsur-unsur mikronya untuk sebagai unsur pembatas untuk tanaman itu tumbuh menjadi bagus. Sebenarnya banyak kita membuat pupuk organik cair Mbak Mita, pakai micin juga. Tetapi ya kita harus punya takarannya yang bagus. Jangan sampai kita asal-asalan. Dikasih micin, bagus pertumbuhannya, tapi nanti di segi pembuahan gimana? Kan seperti itu Mbak. Jadi untuk pemupukan untuk anggur itu memang anggur itu responsif terhadap pemupukan Mbak. Kita biasanya kalau pengen pertumbuhannya bagus ya kita berikan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Hanya kita kasih kalau tanaman kecil hanya sekitar 3-5 butir NPK yang kita beli di toko-toko pertanian banyak lah ya. NPK 16-16 atau 15-15-15 itu dikatakan 16-16-16 adalah nitrogen, fosfat dan kaliumnya atau unsur makronya. Itu seperti itu Mbak Mita. Jadi butuh kita cobalah, monggo kita nanam, nanti kita bareng-bareng kita cari solusinya untuk pertumbuhan yang lebih bagus lagi. Oke, baik. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari Mas Mufti di Jarak Sari mau tanya, punya kebun kosong, ini ingin menanam anggur. Kalau mau beli bibit anggurnya di mana dan cara menanamnya bagaimana, dan juga pupuk yang bagus buat tanaman anggur itu pupuk apa aja? Ini kayaknya Mas Mufti tertarik ya, punya kebun kosong karena mendengarkan anggur jadi pengen nanam anggur. Nah, beli bibitnya, terus cara menanam dan pupuknya itu gimana nih? Mas Bagus, silahkan. Untuk bibit biasanya teman-teman komunitas anggur sudah menyediakan Mbak. Kalau butuh nanti WA saya, nanti kita ini dengan teman-teman anggurannya bisa. Nanti kita hubungkan dengan rekan-rekan kami yang sudah memang dia memang konsen ke arah pembibitannya Mbak. Itu. Tapi yang perlu di Sobat Pesona Inspira ketahui ya, untuk tanaman anggur kalau kita ingin mengebunkan, syarat-syarat dari pertumbuhan anggur itu bagus harus kita pahami dulu. Harus kita sediakan dulu Mbak. Kalau kita pengen buat suatu kebun untuk anggur, untuk di Wonosobo kita syaratkan adalah menggunakan seperti greenhouse sederhana saja. Bisa dari bambu, bisa atasnya dikasih plastik UV Mbak. Sehingga kalau musim hujan yang curahnya hujan yang tinggi ya, Wonosobo itu kan curah hujannya sangat tinggi ya. Itu nanti kita bisa mengatur atau memanipulasi lingkungan sehingga tanaman itu bisa tumbuh dengan baik Mbak. Bisa Mbak, nanti kita bisa bantu rekan-rekan yang membutuhkan bibit anggur, nanti kita komunikasi dengan rekan-rekan, bisa di Kalimendong, bisa di Mas Dori Tawangsari, banyak kita yang kita sudah membudidayakan dan dia juga membutuhkan buahnya ini, sehingga bibit yang dihasilkan adalah bibit yang valid. Kalau variannya Jupiter ya seperti ini. Kalau saya dan teman-teman karena sudah sering ini ya tahu, dari daunnya aja sudah tahu, oh ini Jupiter, ini dan lain seperti itu. Ya, Mas, ya? Ya hampir hafal. Iya. Pupuknya tadi udah dijawab belum nih Mas? Untuk pupuknya, untuk pupuk itu disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman Mbak Mita. Jadi anggur itu kalau bisa kita pupuk sedikit demi sedikit tapi rutin, itu akan lebih bagus Mbak. Untuk tanaman muda yang setelah kita tanam ya di tanah atau di pot ya, itu seminggu sekali kita berikan nutrisi. Setelah kita tanam, biasanya pertumbuhan anggur yang siap untuk digrounding atau ditanam itu Mbak, pucuknya itu biasanya sudah keluar sulurnya Mbak. Nah itu menandakan dia siap untuk pertumbuhan ke atasnya. Seperti itu Mbak. Jadi untuk pemupukan tuh kalau kita jelaskan sangat lama Mbak. Jadi dari awal sampai akhir ya, dari setelah tanam itu kita berikan pupuk NPK ya, kita berikan pupuk NPK 15-15 atau 16-16 ya. Itu kita berikan 3-5 butir sekali, kita larutkan dalam air, kita kocorkan Mbak Mita. Itu nanti berjalan sampai kira-kira sampai ke turus kita sekitar 1 meter tuh, 1 meter lebih, itu pupuknya hanya dikasih itu seminggu sekali, dikocor sambil menyiram itu pakai 3-5 butir saja sudah cukup. Nanti berawal setelah itu nanti ditingkatkan sedikit demi sedikit ya, sehingga nanti harapannya nanti tanaman bisa pertumbuhannya bisa maksimal Mbak Mita.
gitu. Oke. Mas Mufti, semoga terjawab ya pertanyaannya. Nanti gampang, nanti hubungi Mas Bagus aja, cari siap. bibitnya ke Tawang Sari ada gitu ya. Iya, Pak. Iya, Cara kota menanamnya juga nanti banyak. diajarin. Oh iya. Pupuknya juga nanti bakal dikasih tahu. Iya. Oke. Komunikasi dengan kita, nanti nomor WA-nya saya di Mbak Mita bisa menyampaikan ke Sobat Baik. Pesona Inspira. Nanti bisa WA, kita akan Menganggur layani. bersama. Oh iya, mari kita bersama-sama menganggur. Kita saling sharing untuk kemajuan Anggur di Wonosobo. Oke, baik. Nah, saya mau tanya ke Mbak Wastu nih sekarang. Untuk membuat penampilan tanaman anggur yang indah dan memiliki estetika yang baik itu gimana? Kayak yang kalau di luar negeri ini kan kayak gitu ya Mbak ya. Nah, kalau yang di Wonosobo aja deh gimana biar cantik gitu. Iya. Kalau di luar negeri itu kan kita kan lihatnya udah luas, tinggal petik, anggurnya kayaknya panennya menyegarkan gitu ya Mbak ya. Tapi untuk di Wonosobo mungkin kita belum bisa membuat segitu, tapi kita bisa membuat miniatur kecilnya dari luar negeri. Karena dari metode penanaman anggur sendiri kita ada bermacam-macam sekali. Yang pertama yaitu contohnya untuk buah anggur sendiri ini bisa ditanam dengan berbagai macam cara. Bisa dengan tabulan pot anggur atau kita bisa tanam di dalam pot. Yang penting nanti kita buat kayak percabangan-percabangannya supaya nanti cabangnya bisa nempel gitu ya, bisa tumbuh. Terus yang kedua itu bisa kita tanam buah anggur ini menggunakan planter bag. Dan yang ketiga, menanam anggur ini bisa kita langsung tanam di dalam tanah. Nah, tergantung nanti Pesona Inspira tertarik pingin menanam dengan sistem apa. Tapi yang paling penting sistem rambatan pada anggur ini adalah yang paling penting. Mau ditanam di tabulan pot, mau ditanam di planter bag, mau di tanah langsung, itu nanti intinya adalah pada sistem rambatan tanamannya ini. Jadi kalau tanaman anggur ini nanti yang pastinya akan merambat, kita bisa bikin dua macam sistem. Yaitu yang pertama, kalau yang vertikal itu sistem trellis atau bentuk seperti pagar, okay, di mana ini akan tumbuh tegak ke atas. Nah, biasanya kalau kita lihat-lihat itu di pagar-pagar rumah biasanya dimanfaatkan bisa. Dan yang kedua itu sistem para-para. Nah, sistem para-para ini yang sering kita lihat di luar negeri karena hamparan ladang yang luas, jadi percabangan dari anggurnya ini akan terus merambat. Percabangan berbentuk tulang ikan dan rambatan berada di atas kepala. Jadi kalau di luar negeri kita lihat bahwa buah anggurnya itu tinggal petik di atas kepala kita. Nah, itu yang disebut sistem para-para. Nah, tergantung nanti kita bisa membentuk dari percabangan buah cabang anggurnya sendiri. Kalau kita lihat ada cabang sekunder, nanti juga ada cabang primer dan cabang tersier seperti itu. Jadi nanti kita bisa bentuk percabangannya sesuai dengan para-para atau trails yang kita buat. Nah, itu biasanya kita kalau bisa mempercantik di rumah kita itu, kita pasti di setiap rumah punya halaman atau pekarangan. Nah, kita bisa pakai pagar dengan sistem trails, nanti kita rapikan percabangannya, kita buat cabangnya itu bisa merambat dengan baik, kita juga bisa pangkas sulur-sulurnya supaya kita bisa membuahkan dengan cepat, supaya bentuknya itu kelihatan cantik. Nah, yang kedua pasti kita kadang-kadang punya garasi ya, garasi kita bisa pakai juga. Di halaman garasi itu mungkin bisa kita pakai sistem para-para supaya kita bisa pakai di atasnya plastik UV, dan buah anggurnya itu bisa kita rambatkan di atas para-para itu supaya kalau mau ke garasi itu kita bisa melihat pemandangan buah anggur atau tanaman anggur yang hijau dan cantik, itu bisa mempercantik halaman atau pekarangan kita. Nah, itu tadi yang bisa kita lakukan supaya bisa membuat penampilan tanaman anggur ini juga indah dan cantik. Jadi tanaman anggur ini adalah intinya pada pemupukan dan pemangkasan. Jadi jam terbang lah Mbak Mita dan Pesona Inspira untuk penanaman anggur ini adalah jam terbang. Semakin kita belajar menanam, gagal pun tidak apa. Yang penting kita mencoba karena seperti tadi yang dikatakan Mas Bagus ya, karena kalau sudah mati nanti dia akan bisa tumbuh lagi. Jadi tidak apa-apa, yang penting kita belajar untuk pemangkasan. Kalau sudah tahu feel-nya di mana, pasti kita nanti akan sangat
menikmati sekali dalam menanam anggur. Oke, artinya ini belajar dari pengalaman Iya, ya. betul. Semakin sering ini jam Semakin terbang sering, ini semakin paham kayak Mas Bagus ini ya Mas ya. Oke, ini ada pertanyaan saya bacakan dari Wati di Desa Kembaran mau tanya, saya sudah lama tanam anggur hampir 2 tahun, tapi kok nggak berbuah-buah ya padahal daunnya lebat. Ini salah nanam apa gimana nih Mas? Sebenarnya semuanya itu. Kalau anggur itu kunci pembuahannya adalah di pemangkasan sebenarnya Mbak Mita. Pemupukan dan pemangkasan Mbak Mita. Jadi mungkin yang ditanam itu mungkin jenis-jenis yang tadi. Sebenarnya kalau jenis yang lokal itu Mbak Mita seperti Red Master sama Isabella, kita pangkas 2 kali aja biasanya keluar bunga Mbak. Saya ditanam di polybag saja masih kecil, tumbuh tinggi, kita pangkas sekali Red Master langsung berbunga Mbak. Jadi sebenarnya yang selama ini kita lihat bahasanya selama ini tanaman anggur di Wonosobo itu hanya masih berfungsi untuk peneduhan Mbak. Jadi diterambatkan sampai kemana-mana nggak teratur. Padahal anggur itu bisa kita buat sesuatu yang indah dengan kita mengatur percabangannya, mengatur rambatannya seperti Mbak Mita. Untuk itu sebenarnya harus diketahui bahwa jenis itu jenisnya apa Mbak. Jenis apa? Kalau jenis Isabella, Red Master, insya Allah akan mudah untuk pembuahannya dengan cara apa? Pertama, kalau sudah tanaman besar, kita pas musim kemarau, awal musim kemarau kita pupuk generatif, Mbak. Biasalah untuk pengangguran biasanya pakai MKP, monokalium fosfat, kandungan P sama K-nya tinggi, itu akan memacu untuk pembuahan untuk anggur itu dan bisa pakai boron, boron. Merek dagangnya banyak sekali kalau kita ini. Tapi dengan MKP aja sebenarnya bisa, sudah cukup. Jadi 1 bulan sebelum kita pangkas pembuahan Mbak, itu nanti kita pupuk dengan MKP seminggu sekali. Kita kocorkan. Untuk tanamannya agak besar ya 2 sendok atau 1 sendok makan. Kita alurkan untuk 5 liter air. Kita kocorkan untuk penyiraman seminggu sekali. Setelah itu selesai nanti kita agak keringkan, kita pangkas. Nanti tumbuh pupus baru dengan bunga. Nah, jadi anggur itu apa ya, bunganya itu muncul tumbuh di tunas baru Mbak. Kalau tunas lama itu biasanya sedikit. Kalau kita terlalu panjang nanti akan berbuah tapi buahnya sedikit karena tidak ada pemangkasan. Sebenarnya ini sesuai dengan karakteristik anggur yang ada di subtropis Mbak. Di sana ada musim gugur ya. Untuk tanaman anggur itu kan biasanya dari sana dulu ya. Itu ada musim gugur, setelah musim gugur nanti musim salju ya. Itu akan dorman atau istirahat. Nanti setelah itu akan muncul musim semi sama dengan membawa bunga. Kalau di sana tidak perlu pemangkasan bisa berbuah. Kalau di sini untuk menggugurkan daun dan cabang-cabang harus kita pangkas Mbak Mita. Seperti itu Mbak. Iya, jadi memang beda daerah ini beda cara penanganannya ya Mas ya. Oke. Nah ini ada satu lagi dari Eri di Kertek mau bertanya, saya menanam anggur jenis Jupiter. Media tanamnya ada banyak semut. Nah cara mengatasinya gimana gitu? Silahkan Mas. Semut ya. Iya, memang kalau anggur ini memang ini ya Mas ya. Memang kadang ada banyak semutnya gitu atau gimana? Anggur itu biasanya di batangnya kadang untuk tempat untuk rumahnya semut. Karena semut biasanya itu dia simbiosis mutualisme dengan gitu. Hamanya Mbak. Tapi nggak mengganggu ini ya? Selama itu dia tidak dia simbiosis dengan hama, tidak mengganggu Mbak. Tapi biasanya kalau ada semut biasanya ada kutu putih, dompolan putih. Karena kutu dompolan putih itu akan mengeluarkan cairan, kotoran tapi manis Mbak. Sehingga dia akan mesti didatangi, dikerubutin semut itu Mbak. Nanti itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bunjelaga juga untuk penyakitnya di anggur. Sehingga daunnya hitam-hitam menghambat proses fotosintesis. Untuk sebenarnya bisalah Sobat Inspira Sobat Pesona Inspira untuk mengantisipasi semut ya. Memang kadang agak sulit juga di situ. Tapi kita bisa kita gunakan aja telur kulit cangkang telur itu kita selama itu kita buang ya. Itu kandungannya juga bagus tuh untuk tanaman juga Mbak. Kita kumpulkan, kita cuci, kita keringkan, kita haluskan Mbak. Kita sebar aja di bawahnya untuk media
media itu juga memberikan nutrisi tambahan. Selain itu juga semut biasanya agak nggak terlalu suka Mbak di situ. Sebenarnya kalau di batang kita aja kita bersihkan, kita semprot aja kan semut udah hilang. Habis itu di batang kita olesin dengan kapur semut atau apa, sebenarnya semut tidak akan bisa ini. Atau mungkin dikasih kain, dikasih oli sedikit kan semut juga tidak bisa ke tanaman kita sebenarnya. Juga ada mungkin dengan menggunakan pestisida, insektisida sebenarnya di sini. Tapi kalau kita pengen yang kalau bisa ya mengurangi lah, itu langkah-langkah yang terakhir yang kita lakukan untuk mengendalikan hama. Iya Mbak Mita. Nah ini semoga terjawab, dan nanti kalau masih ada pertanyaan lagi kita sambung lagi ya. Oh iya, siap. Karena waktunya sudah habis ini kita. Oh gitu. Tidak terasa. Tidak terasa. Oke, mungkin iya. mau disampaikan lagi dari Mas Bagus nih, Mas, closing statement kita nih, Mas, silakan. Iya, terima kasih Mbak Mita atas kesempatannya di sini, Sobat Pesona Inspira. Yang pertama kita harus mengetahui jenis anggur itu sendiri dalam kita untuk kita menanam, Mbak. Jadi untuk anggur biasa kita tanam di sini yang anggur lokal, yang itu adalah menggunakan anggur wine grape ya. Sehingga kita tanam, kalau sudah tanam kita sambung tidak apa-apa. Yang kedua di sini kami pengen mengajak Sobat Pesona Inspira ya. Mari kita menanam anggur. Karena apa Mbak Mita? Lompatan yang besar tidak akan terjadi apabila kita tidak ada lompatan yang kecil. Kalau tidak sekarang kita menanam anggur, sampai kapan kita bisa punya anggur yang berbuah di depan rumah kita, pekarangan rumah kita? Mari sekecil apapun kita tanami anggur Mbak Mita. Iya, semangat gitu ya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Iya, harus kita mulai dari sekarang. Karena loncatan yang besar terlahir dari lompatan yang kecil. Iya. Dari Mbak Wastu ada yang mau disampaikan, silakan Mbak Wastu. Iya, terima kasih. Dari saya mungkin untuk Pesona Inspira jangan pernah takut mencoba untuk menanam anggur ya. Dan jangan biarkan halaman kita itu nganggur. Karena marilah perbaiki halaman kita dan tanami dengan anggur. Jangan menganggur tapi jadi untuk anggur ya kita. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pesona Inspira. Demikian obrolan kita kali ini. Ternyata banyak sekali pelajaran yang saya dapat, karena ini saya juga jadi pengen nanam anggur gitu ya. Ada juga pengen juga di wisata petik anggur. Semoga di Wonosobo nanti bisa ada gitu. Dan terima kasih atas pelajarannya ini Mas Bagus dan juga Mbak Wastu. Kita ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Demikian Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia, dengan tema di volume kelima ini, Mari Menganggurkan Wonosobo. Dan terima kasih untuk yang sudah gabung juga di pertanyaan 0823 23883996. Kita ketemu lagi. Selamat sore. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Mita dan narasumber pamit. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia bersama Disparperkan Wonosobo.